firman kebenaran yang Tuhan taruh untuk jemaat ini bukan saja menjadi tema 1 tahun, tetapi nanti akan kita terus dalami sehingga menjadi misi kita. Dari situ kita tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa saya di sini, untuk apa saya begini, begitu. Dan kita punya waktu 10 tahun seperti kemarin ya, sampai hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Amin. Yuk kita berdiri. Ibadah khusus Pekan Raya Paskah hari yang ketiga tahun ini sebagai pembuka tahun pelayanan sekaligus suatu visi ke depan. Kami buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Malam hari ini kita mau datang menghadiri tangan Tuhan karena kita tahu, kita bersyukur untuk kasih setia yang begitu besar bagi kita. Dia yang telah mati bagi kita, Dia yang telah rela dicambuk, dihancurkan, dilucuti, bahkan mati sebagai ganti dosa kita. Mari kita bersorak diri. Kita mengagungkan namanya, sebab Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Yesus pengharapan kita. Terbesar kasih-Nya. Terpesatkan
layak Tuhan kami Tuhan. Sungguh Kau baik, teramat baik Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu sebagai ganti kami Tuhan. Dan ini yang dapat kami lakukan sebagai balas atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau beri hidup kami buat Engkau Tuhan. Dan kami akan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah malam hari ini di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ada sukacita, ada kita bagi berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Tuhan Yesus hebat, Yesus dahsyat bagi kita. Bagi diserukan nama Yesus. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan bagi kita. Mari Bapak Ibu kita tetap memuji nama Tuhan, kita tetap semangat,
Kita mau nyanyikan satu pujian oleh Yesus dalam kebenaran. Bagi yang masih kuat tetap bangkit berdiri, kita mulaikan pujian. Aku percaya
menantikan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami kita semua. Kita akan buka roh kesaksian. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian anak Allah Yesus namanya. Halo. Halo. Katanya cucu saya, telepon sama saya, bilang, Oma, suaranya seksi. Serak-serak basah, ada serak tenang. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya sudah bisa bersuara, walaupun belum maksimal dan ya belum bisa nyanyi. Sedih. Orang bukan nyanyi, kalau nggak bisa nyanyi itu sedih, saudara.
Kalau tidak biasa nyanyi, orang nyanyi rapopo, mentalem wae. Ya. Tapi kalau udah biasa nyanyi, nggak bisa nyanyi, terus sedih. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai kan itu ditontonnya karena suaranya hilang. Jadi saya diberi Tuhan waktu untuk istirahat dalam beberapa ya, kalau sampai minggu besok itu minggu ya, 4 minggu, minggunya maksudnya yang keempat, karena minggu kemarin itu minggu yang ketiga. Dan saya bersyukur walaupun saya belum bisa nyanyi, tidak bisa memuji Tuhan dengan bernyanyi, tapi saya masih bisa main musik. Ya, itu keuntungan buat saya. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya juga bersyukur karena melalui peristiwa ini sebenarnya Tuhan juga mengajar saya untuk belajar makin sabar. Ya toh, ngomong baik. Jadi jangan pengen ngomong, sebenarnya baik juga saudara ya. Tapi dari itu saya belajar Tuhan, aku ya, pokoknya saya percaya sama Tuhan ya, gitu. Lalu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, saya juga mau saksikan bahwa Tuhan itu baik luar biasa. Hari kemarin saya sempat ngomong dengan Yeni, saya bilang waktu semua sudah pulang, terus masih latihan untuk ITB, saya bilang, Yen, aku tuh hari ini jadi shock. Oh iya tante, kenapa tante? Bla 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 bla. Ya, jujur Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemarin juga shock, kaget. Ya, karena pagi-pagi semalam tuh kami nggak bisa tidur semua, kancilan kabeh, saudara. Terus akhirnya jam 5 itu Pak Paulusnya mau dari tidur, saya belum, cek mentelan motorku, karena mau aku gitu ya. Saya nyanyi itu nyanyi saudara, harus nyanyi. Sebenarnya, terus akhirnya jam 5:30 baru saya mulai lihat mau tidur. Setengah 8 lewat, hampir jam 8 kibel saudara. Dalam hati saya paling boleh buang stop nih. Muni menang saudara, pas mau nggak mau sih muni sebenarnya bukannya untuk saya, ini Paulus. Saya tak bukan loh, kalau dari bilang, Anta ini adalah ngomong, tak pikir di harap syukuran apa-apa. Nanti baik, boleh tidur sampai gitu. Anak boleh bapak tidur, kalau tidur. Nah, terus saya tante ini akhirnya dikasih saya. Baru orang syukuran sudah. Gak ada rumah. Saya kaget. Ya Tuhan, dosa ini. Jangan untuk percobaan kita. Pusing. Jadi kayak mengaji. Masih medun saudara. Medun itu kan payah kosong saudara ya. Payah ngempet. Dah kok pamit kerja. Syok saudara. Duitnya sopo. Belum. Kenapa? Maka tak. Ya wis tadi itu kekunci ya. Kunci. Akhirnya saudara, ya dulu aku tidur deh saudara, mau terus sampai lupa itu kayak apa? Orang ngantuk dan saat tidur kan motornya ngelek saudara ya. Sekarang mau mandi, cepet-cepet saya nyusul. Itu perlu apa? Bawa itu sini dompet di opor stok mereka punya. Oh, puji Tuhan bisa beli semen dan lain-lain. Butuhnya kan tidak cuma itu saudara, akhirnya butuh banyak, butuh kami, kemudian nanti kurang apa? Saya berangkat dulu ngomong, Bu Tuhan, roh kamu,
ambles saudara regane itu. Enggak sih, saudara. Lumayan saya bilang. Oh puji Tuhan, habis ambekan ini, siap makan. Saya cek nyimpen saudara, coba itu sudah simpen. Dia udah tak pengen sing dapat itu kan bulan kemarin itu kan karena baru pertama itu biasanya memang molor lah. Silai punya aku lagi nih, kamu ngentai juga itu. Kayaknya punya saya kan. Habis udah lagi, puji Tuhan saudara, dapat duitnya pas bisa untuk belanja saudara kasih dalam Tuhan. Akhirnya dan belanja itu juga luar biasa Tuhan buatnya ya. Biar dia jadi bukannya yo kami itu sering saya tekan mana saudara. Kakak sing pulang ya. Udah saya kami sih hekat lagi. Karena susah ketik Amerika di atas 90 saudara. Makanya pasti rupanya lihat saya bingung. Di sana saya nggak boleh kira sama kak gue. Sebelah itu juga 50. Oh iya, berapa? Temu saudara akhirnya nemu yang sesuai dengan yang kami perlukan itu. Karena jelek saudara, karena dia stoknya tinggal sedikit gitu. Akhirnya Mas, aku butuh 11 dus. Ada enggak? Bentar ya Bu, tak cek dulu. Ya, dia cek itu. Bu, pas Bu, 11 dus. Haleluya. Wah, luar biasa ya Tuhan tuh baik. Yang satu lagi butuh 6. Mari tidak ketemu. Benar dapat lagi saudara. Saya tinggal sisa sidik saudara. Kan butuhnya memang cuma 6 saudara ya. Tinggal sisa sidik. Harganya juga di bawah dari yang lain-lain. Akhirnya saudara puji Tuhan. Kalau nggak salah hari ini tadi sudah dikirim. Nah itu semua tidak terjadi saudara. Kalau bukan karena Tuhan ya. Buat gagah kita itu nggak bisa. Apa itu? Ngungguli hitungannya Tuhan, ngungguli tatanan Tuhan. Tatanan saya, ukuran saya, mulai sembahku di noiki. Ini sopos kalau dia melaku. Iya, belum bergone kawan ya. Teman saya aja banyak yang tolong saudara ya. Kamu sih pamit Bu, aku tak istirahat saya ngerti masalahnya. Karena dia simpenannya guys ya. Saya simpenannya apa? Memang rada simpenan. Tapi Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Nah, itulah Tuhan kita. Ya, saya nggak pernah bingung. Wih, kok pedun? Saya cuma berkata ketika harga dulu. Ini waktunya kita mabuk. Ini waktunya kita apa itu ikat pinggang kapal. Ya, tadi putih saya ngobrol lagi sama suami. Kok ini gini, ya apa-apa. Ya, biasanya gua ambil. Tapi itu ya apa-apa. Untuk hal tertentu gitu loh saudara ya, gitu ya. Tapi puji Tuhan saudara tadi itu jangan ngomongin langsung, gitu ya. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Saya percaya semua ditata, diatur, dipersiapkan Tuhan yang begitu rupa. Ya, aku tadi si anak itu kuliah, ya anak-anak pas istirahat, kita mampir ngecek sana. Iya, boleh, ya, boleh. Ini ya tadi sudah dikerjakan, ya luar biasa. Itu Tuhan, itu Allah kita, ya ada mulai ya. Segala sesuatu Tuhan yang mulai, Tuhan mengerjakan selanjutnya, Tuhan juga menyelesaikannya dengan sempurna. Bukan menurut akal pikiran kita, tapi menurut waktu dan caranya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan Tuhan berkata, saksian yang dari Gembala. Ya, saya percaya Tuhan saya sudah mampu mencukupi segala kebutuhan saya dan keluarga saya sampai seperti Tuhan mencanangkan keluarga itu.
Amin. Masih ada yang ingin menyambut? Bila tidak ada, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan mengucap syukur terlebih dahulu. Kita ambil persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang Tuhan sudah beri untuk kami, dan kami juga telah memberikan yang terbaik yang dapat kami beri untuk kemuliaan-Mu di dalam Tuhan, dan pekerjaan-Mu dimuliakan sehingga kami melihat bahwa kasih kuasa-Mu yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian tahun. Amin. Karena salibnya.
kami, kemudian firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu berasal dari kebenaran, dalam percaya maupun dari tema dan dari kekuatan bagi kami dalam menapaki setiap langkah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan aku melanjutkan. Shalom. Shalom. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Saya ikut di bawah saya lebih. Saya memberi kerjaan sama rakyat. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan membaca 2 ayat saja. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian lamanya kitab Kejadian pasal 1, tapi tidak khotbah lagi pada mulanya Allah ya. Ayat 26. Nanti sebelah sini Kejadian, sebelah sana 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kejadian 1:26. Baca Alkitab yang ada di tangan saudara. Soal nanti beda karena yang di handphone dengan yang bawah ini pasti beda. Tidak apa-apa, tapi banyak yang masih sama. Yang di sini Kejadian 1 ayat 26 dibaca bareng yang keras ya. Yang di belakang nggak bisa ikut keras. Yang di sini 2 Korintus 3 ayat 18. Kejadian dulu. Sudah siap? Siap. 1, oh belum. Sudah? Kejadian 1 ayat 26. Yang keras ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. 2 Korintus 3 ayat 18. Sudah ketemu? Amin. Yang keras ya. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan rupa yang tidak bersujud. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ada yang sama saudara yang di sini kita diciptakan serupa dengan gambarnya, menurut gambar dan rupa Tuhan. Serupa dengan gambar. Ada rupa, ada gambar. Bahkan yang di sini terus meningkat pada kemuliaan yang lebih. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan. Jadi kita jangan berpikir yang diciptakan Tuhan Adam itu kan dulu. Sekarang enggak. Aku dilahirkan oleh papa. Aku dilahirkan oleh mama. Ay, sama RD. Awas. Ajaib.
banyak suami zaman dulu, nggak tahu sekarang, kalau nyebut istrinya, itu mamanya bocah-bocah. Nggak tahu, yang istri nyebut itu enggak, itu mamanya bocah-bocah. Jarang ya. Aku dilahirno mbokku aku. Beda ya Adam. Ternyata sami mawon. Bahkan kita disebutkan dalam kemuliaan yang lebih besar. Wow. Nah, kita lanjut dari menjadi jemaat Kristus yang hidup, sehat, dan benar. Seri 2. Lanjut. Bisa dibaca ya? Sah. Nah, kita akan bandingkan, saudara. Tadi kan kejadian PL, surat Korintus, PB, PL perjanjian lama, PB perjanjian baru. Ini juga PL dan PB. Saya hanya berkutik pada serupa dan segambar. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani menjadi, lebih dulu menjadi ya. Kata menjadi itu kata kerja. Bacanya asal. Asal. Itu Ibraninya, menjadi. Kata kerja. Melakukan. Jadi bekerja. Melakukan sesuatu. Atau membuat dalam arti dan penerapan terluas. Jadi ketika Tuhan membuat, membentuk, menjadikan Adam, lalu nanti Hawa diambil dari tulang rusuknya, itu bukan hanya cuma Adam, Hawa, tapi itu adalah membuat dalam arti dan penerapan terluas. Oleh karena itu Tuhan kan berkata kepada Adam dan Hawa, penuhi bumi, beranak cucu, kuasai, kelola. Jadi tidak hanya berpikir seketika saja, wis jadi yo Adam, wis jadi yo Hawa, wis itu tak dinikmati. Apakah Tuhan nggak tahu kalau nanti Adam dan Hawa jatuh? Tahu, Maha tahu. Tapi karena menciptakannya itu dalam arti penerapan terluas, maka ketika yang diciptakan sempurna jatuh, Tuhan bilang, aduh, tak gawe ape-ape, hancur. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu sudah dalam penerapan yang terluas sampai kapanpun tetap. Jadi Tuhan nggak kopo, waduh, tiwas. Kadang-kadang kita kan kopo gitu saudara ya, dan sudah nyeleni di gedung-gedung di kadang-kadang gadang-gadang di Bojonegoro kalian buat Tokyo kok dicolong, wah. Ketika menciptakan itu untuk penerapan yang terluas, ter itu berarti walim, tidak ada batasnya. Terbaik itu wajib pol. Itu kalau Jawa Timur, Jawa Tengah pol. Di Kudus itu Jawa Tengah, tapi Kudus, tapi aku nggak bisa ngomong. Nek wong Kudus ngomong pol itu por. Sampai sekarang aku nggak bisa ngomong kayak wong Kudus.
Padahal 34 tahun, 34 itu 6 tahun. Asli Bojonegoro. Jelas ya saudara, jadi menjadikan itu seperti itu. Kemarin kita sudah melihat secara garis besar, sehingga saudara tahu oh, menjadikan itu gini. Sekarang saya mau khusus mau bersama saudara belajar apa sih dibalik kata menjadikan itu. Sehingga kemarin kita sudah lihat oh menjadikan bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Nah sekarang supaya tahu kok iso, nah ini kata menjadi itu artinya apa? Dibuat oleh tangan Tuhan. Ya, jadi betul-betul tangan Tuhan. Empat. Untuk tanah jadi boneka dari tanah liat, tangan lalu dihembusi nafas. Terus Hawa apa tangannya? Tangannya. Adam dibuat tidur, nggak usah pakai obat tidur ya. Tapi Tuhan bisa menidurkan Adam. Terus dibuka dadanya, diambil tulang rusuknya. Tangannya. Saudara, kita diciptakan tangan-tangan untuk penerapan yang paling luas. Oleh karena itu, mari kita punya pikiran seperti pikiran Tuhan yang luas. Punya nilai-nilai seperti nilai Tuhan, semua yang nyanyilah yang terbaik. Jadi WL, jadilah dengan yang terbaik. Ya, semua yang gitu ya. Tapi jangan gitu ya. Di depannya baru, saudara, demam panggung. Tetapi justru dengan WhatsApp. Lalu apalagi saudara, membentuk manusia straight bangsa. Jadi pandangan Tuhan itu orang mung siji ndil-ndil, terus ditambahi Hawa, loro. Tapi ketika dia menciptakan manusia, di dalam pikirannya sudah bangsa. Berapa bangsa? Memenuhi seluruh bumi. Sehingga tidak heran ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Hawa diberi nama ibu segala yang hidup. Jadi ketika dia menciptakan baru satu, dalam pikirannya sudah bangsa. Mari kita punya pikiran seperti ini. Ya, sesederhana pun apa yang kita kerjakan, berpikirlah untuk mengerjakan yang terbaik dan terluas, mencapai segalanya. Dan kalau kita melakukan seperti cara Tuhan melakukan pekerjaan membangun, menjadikan manusia pertama, maka saya yakin semua yang kita hasilkan dengan tangan kita itu dibuat berhasil. Itu loh kata menjadikan. Langsung yang terakhir bahasa Ibrani-nya menjalankan kedaulatan atas. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia diberi kedaulatan penuh atas hidupnya. Free will, kata orang yang berbahasa Inggris. Free itu bebas, will itu kehendak. Saudara diberi kebebasan berkehendak, diberi kedaulatan, kuasa, taklukkan bumi,
kuasai bumi. Beri nama kepada binatang-binatang, kasih nama. Karena apa? Tuhan memberi kedaulatan. Hak secara undang-undang yang sah. Ya, wow. Tuhan menjadikan manusia. Tuhan menjadikan kita. Karena apa? Nanti serupa segambar. PR Kejadian Surat Korintus. Dan beda. Bahkan kita pengembangannya. Gambarnya semono, ada dalam semono atau semono. Mono. Dulu ketika Pak Adam Malik masih hidup, pendeta banyak yang korbannya dari zamannya Adam sampai Adam Malik. Dulu ada pengatuk berjejer, ada mau metuduh balik. Wow. Nah, saya nggak niru-niru itu. Jadi zaman kejadian sampai zaman sekarang. Bahkan saudara punya kemuliaan yang lebih besar. Amin. Kemuliaan yang lebih besar. Amin. Itu bahasa Ibrani-nya. Sekarang kita turun bahasa Yunani-nya. Menjadikan. Itu apa? Sinoma. Kata kerja. Menyebabkan sesuatu terjadi dengan cakupan yang luas. Jadi lihat yang tak garisi kelihatan kuning itu sama. Bahasa Ibrani melakukan atau membuat dalam arti dan penerapan terluas. Bahasa Yunani-nya menyebabkan sesuatu terjadi dengan cakupan yang luas. Pada orang itu, itu dan membeda-bedakan. Memang Israel gagal, tapi kita jemaat harus belajar dari kegagalan Israel. Kita harus menjadi jemaat yang bisa hidup sehat dan benar. Terus apa lagi? Intensif. Intensif itu apa? Intensif itu sungguh-sungguh dan terus-menerus. Tenang. Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong sama orang, apalagi orang yang biasa bohong atau tidak menepati janji, kita kan jadi tenang gitu ya. Ya, aku ngomong begini, tenang intensif, sungguh-sungguh, orang dolanan, serius, dan terus menerus. Nah, kalau kita lihat kembali surat Korintus terus menerus orang acep terus, tapi dalam kemuliaan yang lebih besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Itu menjadi luar biasa ya. Kita menjadi wisbar, kita baca menjadi jadi wisbar. Kita tidak berpikir lebih jauh. Tapi kalau begini ngerti
Tuhan menjadikan manusia, baiklah kita menjadikan manusia ini. Koyo ini. Saya perlu nanti Alkitabnya di blog-blog wong Cina ngomong itu enggak sih. Saya dulu waktu sekolah ngomong, wah gasku melu. Yo, gasnya kita siram yo. Ada yang manggil saya tan yuk tan. Tan yang itu ya. Kok tan? Ada yang manggil saya hop, ayo hop. Itu orang Jawa, orang Cina. Harusnya nek Cina kan ngerti celukannya. Ada yang manggil aku cuan. Jadi jenengku itu diceluk tahan. Cuan. Ya kemarin kami dengan keluarga Madiun bareng-bareng kelayapan sampai bumi. Cari makan. Tidak sengaja, ya Tuhan bekerja sama mendapatkan kebaikan. Harusnya pulang itu hari apa ya? Jumat, Kamis. Oh ya Jumat. Tapi orang sudah boleh saudara dijak makan nasi pecel di mana itu? Dan Ya. enak. Kapan-kapan di sana? Tidak pernah ke sana. Bisa lihat kereta api jalan. Bukan yang di pinggir itu loh. ke arah itu ya. Ini ada lagi. Saya baru sekali ke situ. Enak itu. Pecel Madionnya asli. Itu Madiun. Sayangnya aku mulai makan. Iya bu. Rentok. Nah ternyata kenal kotek pedot sudah itu coba pulang pedot di tengah jalan dan wahnya kami sempat mendaki ngawas dan sebagainya jadi sempurna. Terus sementara kan ini lah selesai pakai mobil saya ke mana itu? Cengklek. Mana? Aduk cengklek. Ya, aduk cengklek. Cengklek. Oh. Wah, makan enak. Pak Perahu ya benar. Sampai bumi. Bekerjasama mendapatkan kebaikan. Jadi tapi kemana ini? Kelayapan sampai bumi. Kelayapan. Kelayapan dah hubungannya dengan Iya, karena rame. ya. Bingung. Terus apa? Ditunjukkan. Orang disembunyikan. Memang renungan kita, ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, bersama dengan Dia, kita akan tersembunyi. Itu artinya bukan didelino, saudara. Tetapi kalau ada bahaya ngantem kita sudah dilindungi. Nah ini ditunjukkan itu didudoke, bahwa iki lho ini jemaat gue demonstrasikan, dipamerkan. Engkaulah saksinya. Pasal di depan lo. Aku tak bebek ya harus jadi saksi, harus jadi bukti, ditunjukkan. Jadi saudara sudah diciptakan menjadi anak Tuhan. Tunjukkan ini. Kesempatan, kalau saudara ada kesempatan untuk bisa bersaksi, tunjukkan itu. Pakai. Karena yang dijadikan Tuhan ini ditunjukkan, orang dididik tapi ditunjukkan. Lalu terakhir artinya
Ini luar biasa. Ditakbiskan untuk mengambil bagian. Ditakbiskan itu apa? Saya jadi pendeta sekolah Alkitab, sekolah teologi, lalu ketika mau melayani di satu gereja, satu jemaat, ditakbiskan. Ibu Gembala, Oktober tahun 2020, diteguhkan, ditakbiskan. Para pendeta datang, lalu tumpah tangan, ditakbiskan. Ketika saudara jadi anak-anak Allah, saudara ditakbiskan resmi, sah, ditakbiskan, diurapi dengan Roh Kudus. Ya, untuk mengambil bagian. Jadi ditakbiskan bukan untuk dipajang, tunjukkan, pamer, tapi untuk mengambil bagian. Bagian apa? Bagian dari apa yang Tuhan lakukan. Bagian dari Tuhan yang kerjakan. Bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari kehendak Tuhan. Amen. Lalu saudara lihat PL dan PP, Ibrani dan Yunani. Saudara lihat yang tak garisi, yang tak tutup atau tak apa? Spidol dengan warna pink itu juga sama, menjalankan kedaulatan atas dengan ditakbiskan untuk mengambil bagian. Itu poin. Ketika saudara ditakbiskan, saudara mendapat kedaulatan. Ketika saya lulus sekolah Alkitab, melayani di dalam sebuah jemaat, saya belum punya wewenang untuk membaptis orang. Gembala yang melakukan. Tapi ketika saya sudah ditakbis, saya diberi hak untuk baptis orang, untuk menikahkan orang. Ketika saudara jadi anak-anak Tuhan, dijadikan anak Tuhan. Kemarin saya sudah katakan, saudara dipanggil itu bukan untuk jalan-jalan toh, bangan-bangan toh, tetapi Tuhan, marilah ikutlah aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Kujadikan. Ketika saudara dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi ciptaan baru, engkau diberi kedaulatan, engkau diberi kedaulatan dalam nama Tuhan. Berhenti dalam nama Tuhan, sembuh. Ketika saudara bekerja dalam nama Tuhan, dan saudara punya hak dari kerajaan Allah untuk melakukan atas nama kerajaan Allah sesuatu yang saudara kerjakan. Amen. Dan kalau itu saudara lakukan, maka yang saudara kerjakan menjadi pekerjaan baik yang sudah disiapkan Tuhan sebelum dari yang mau kita melakukan. Kemarin sudah kita bacakan. Sudah jelas ya, menjadikan. Tapi belum selesai. Berat badan saya naik turun dari 163 lagi belum. Tapi rasa takut orang bakal melorot sampai tapi rasanya orangnya Aleni Rafia. Aleni Rafia. Nah sekarang kita lihat gambar dan rupa. Apa itu sih buat bayi nyelempit ya. Rupa buta oke, menjadikan buta oke. Tapi harus tugas saya itu mengekspos Alkitab. Mengekspos itu artinya dari dalam diri apa?
dikeluarkan. diuraikan keluar. Itu eksposisi. Sementara banyak pendeta yang dari luar Juga masuk walik. Ya dong? Dari dalam dikeluarkan, dibuka. Kalau pakai istilah yang mungkin saudara kaget, ditelanjang. Sehingga saudara melihat, oh gitu toh dalamnya. Jadi dalemannya dikeluarkan. Nah ini tak keluar. Kita lihat gambar bahasa Ibrani-nya shalom. Orangnya lem ya, tapi yang mau dibaca shalom, jelem, rapopo. Yang menaungi. Jadi ketika kita diciptakan lahir baru, ketika Adam diciptakan jadi makhluk yang hidup, kita dinaungi oleh Tuhan. Dinaungi itu artinya selalu ada di dalam bayangannya. Saya kalau dinaungi lampu ini, selalu ada dalam jangkauan lampu ini. Ada bayangan. Tapi kalau lampunya mati, hilang. Ketika saya dinaungi oleh bangunan ini, hujan, orang bukan. Jadi ketika kita lahir baru jadi anak-anak Tuhan, kita selalu ada dalam naungan. Amin. Jadi kita kayak apa ya? Artis atau apa ini? Ketika nyanyi, kan lampu sorotnya ke dia terus. Ya. Kalian mau sama sorotnya itu, kesana sorotnya itu. Dia tahu. Jadi ketok dulu. Dan ini kan tak gitu loh, saudara. Kita dinaungi oleh Tuhan. Kemana kita? Disorot kita berdua. Amin. Menurut gambar. Kenapa disoroti? Karena itu pojok gambar itu. Supaya orang lain lihat itu loh gambarku. Padahal ya. Kayak gitu. Wow. Sebuah gambar. Ada pelukis-pelukis yang bagus di jalan. Kita jalan-jalan gitu. Mau dilukis. Mau bayar kira 50.000 ya. Sekarang udah boleh. Lebih ya. Sekarang di atas 100. Gadis ya. Hebat itu pelukis. Saya itu sebetulnya dulu punya bakat melukis. Dulu kan aku mau lukis begini. Saya kira tahu. Ada siku pelayanan misalnya urusan melukis. Istri saya itu nggak kepengen. Kapan aku dilukis? Wah, saya bisa melukis dia bagus, tak lewat bisa bangun rumah baru. Ya, kemiripan, mirip. Saya itu kalau kemana-mana ada orang yang mirip dengan salah satu bidang sini, mirip ya. Ini ya, mirip ya, tapi ya, hari ya, mirip ya, bujuk ya, iya ya, benar. Jadi di foto atau tidak ada ditanya namamu siapa, kenapa Pak? Ada, cuma yang saya lalui persis, kan nanti kenal. Mirip.
Sehingga karena miripnya bisa menjadi perwakilan. Saya pernah membaca ada tokoh-tokoh negara yang hebat dan dia cari orang-orang yang mirip dengan dia, pelak. Sehingga ketika bahaya mengancam, lalu orang-orang yang mirip ini jalan, orang-orang bisa keliru sasaran. Ada orang yang menyebut saya mirip-mirip Jokowi. Tidak tahu, benar atau tidak. Terus kemarin ketika saya melihat foto saya, video lihat mata saya nyelentuk diri, motor koyok Yusuf Romi. Saudara, karena kita mirip dijadikan segambar mirip, maka kita bisa jadi wakil perwakilan. Terus terakhir bahasa Ibrani citra gambaran. Kaya itu persis ya. Citrane gambarane kaya citrane kita mencitrakan Allah. Itu bahasa gambar. Bahasa Yunaninya ikon. Gambar foto, kemiripan foto, representasi itu menjadi perwakilan. Itu mengulang, presentasi itu sesuatu yang disampaikan sampai jelas sehingga orang mengerti. Representasi berarti sesuatu yang dijelaskan ulang sampai orang tahu, oh si A itu wongnya koyok ngono karena representasi. Misalnya saya memperkenalkan produk tertentu, yang produk itu ini benar. Jose. Yes. Dan aku disuruh merepresentasikan. Pasti aku wawancarai dia, belok usahanya. Terus aku cerita sama dia. Ketika saya cerita sama orang punya kegiatan, bagi itu. Contoh yang gampang, satu kali saya dijauhi sama teman saya, Pak Joko Purnomo, tahu ya? Tak sebut nama dan kota ya. Dia jadi tokoh API itu apa? Pendeta Indonesia. Asosiasi Pendeta Indonesia. Aku ramai karena arahnya ke ya. Terus saya dikasih bahan, Pak Paulus, saya percaya Pak Paulus, tolong Pak nanti waktu ulang tahun atau apa ya, atau melantik, supaya orang tahu api itu koyo apa. Nah rupanya dia kenal saya, dia tahu nih saya menguraikan sesuatu pasti yang terjadi. Betul. Saya nggak setengah kerja dengan pakai. Karena semua orang merasa dia banyak pendidikan yang ikut. Sampai seorang dosen temannya itu, saya nggak kenal. Tiba-tiba dia dari istri saya, ujungnya itu dosen. Ngajar. Karena apa? Yang saya representasikan itu ditangkap dengan jelas sehingga orang tahu.
Nah, saya tidak tahu ketika saya menjelaskan ini, kita bisa tangkap ya firman itu. Saya berdoa supaya saya bisa terus-menerus jadi representasinya firman, representasinya Tuhan. Karena memang saya dijadikan segambar. Saudara juga bisa. Amen. Karena rohnya sama. Amen. Caranya bisa beda. Oleh karena itu rasa biru-biru. Aku korban ya orang biru-biru. Tapi nanti ditiru orang lain disebut orang urusan. Karena apa? Nggak punya hak paten. Oh, nggak punya hak paten, nggak tuntut ya. Jelas ya? Itu gambar. Bentar. Bentar. Sesokna. Gimana? Ada ya? Besok lanjut ya. Tapi cukup jelas ya, itu baru dijadikan, membentuk itu foto. Terus ini segambar. Ya, baik bahasa PL maupun DB. Besok kita lanjut rupa dan seterusnya. Daripada tak paksa, keluarga. Wah. Oke, yuk kita berdoa. Khotbah ternyata bisa membuat lapar. Ini aku sudah benar. Haleluya. Baik anak-anak. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ternyata firman kebenaran-Mu luar biasa. Kami mau terus menggali. Kami terus mau mengekspos. Jadi dalam firman-Mu kami uraikan keluar. Sehingga apa yang ada di dalam tidak ada yang disembunyikan, tetapi disampaikan. Hamba-Mu sayang kepada jemaat di tempat ini. Dan itu hamba tidak sayang untuk apa yang Engkau sudah tahu dan bisa diekspos. Hamba akan ekspos sebaik mungkin, sejelas mungkin. Supaya walaupun kami tinggal di tempat ini, tetapi dari jemaat ini akan memancar kemuliaan. Karena mereka tahu kebenaran. Karena berpuas. Karena Engkau memberi kesempatan itu. Sehingga dari tempat ini, kemuliaan-Mu akan datang. Dan dibawa pulang ke rumah kami masing-masing. Hidup kami semakin terbuka jelas. Wakil-Mu, representasi-Mu, diberi mandat, otoritas, kedaulatan penuh untuk diungkapkan melalui karya itu. Urapi kami ya Tuhan satu demi satu dengan urapan baru supaya kami semakin memuliakan nama-Mu. Matur nuwun Gusti. Makasih Roh Kudus, Engkau terus mengurapi kami dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Saya sih mendekau yang diberkati. Ya, suami saya khotbah itu saya paling menikmati. Apalagi saudara harusnya lebih lagi. Amin. Makanya kita perlu haus rindu dengan firman. Ya. Ketika kita haus
haus, kita rindu, kita lapar dengan firman, maka firman itu akan mengenyangkan kita, memuaskan kita, membuat kita makin terkagum-kagum dengan Tuhan. Ya, dan saya ingatkan lagi, jemaat siapapun, jangan balik ketika ngomong. Ya, jangan berkata firman-Mu Tuhan penuh kebenaran. Lu sudah benar, bukan penuh. Firman Tuhan itu firman kebenaran, jangan dibalik ya. Ya, firman kebenaran bukan kebenaran firman. Nanti ada kebenaran firman, ada sih tidak benar kok firman. Ya, tapi kalau firman kebenaran, firman adalah kebenaran, bukan penuh kebenaran, bukan mengandung kebenaran. Karena firman itu adalah kebenaran. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan untuk pengumuman besok kita akan masuk hari yang keempat pekan raya Paskah kita, dan untuk ibadah kita akan mulai jam 6 sore. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang menggembirakan. Tadi jangan saudara merasa bebas tugas, karena kita bersyukur kalau kita bisa mengambil bagian dalam setiap tugas pelayanan. Amin. Dan juga dalam segala hal yang dapat kita lakukan. Nah, untuk telur Paskah sudah ada yang menyiapkan, menjanjikan saudara akan dikirim, dibawa langsung dari Surabaya. Doakan saja supaya lancar perjalanannya sampai di tempat ini dengan selamat, telurnya dan orangnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengumpulkan atau membawa untuk telur Paskah, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tetap punya tugas untuk memenuhi dana biaya Paskah kita, ya. Untuk konsumsi itu dana di luar konsumsi. Kalau tidak salah kita masih butuh dana sekitar 4 juta, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan menghubungi Ibu Rahel. Nanti Ibu Rahel akan mencatat semua keseluruhan saudara dan akan berurusan dengan bendaharanya. Ibu Rahel akan membantu bendahara. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara berhubungan langsung dengan Ibu Rahel, ya. Ada sudah diumumkan ya jauh-jauh hari, tapi kemarin Ibu Rahel lapor karena belum ada yang menyerahkan dari suara penutup. Tadi buat 5%. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nanti ya silakan ke Ibu Rahel. Lalu Bapak Ibu Saudara doakan supaya nanti di puncak perayaan kita semua akan menikmati sukacita yang semakin dipenuhkan, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Untuk yang sudah mendaftar, kemarin sudah saya umumkan di grup untuk ke Klaten, Bapak Ibu Saudara yang naik kereta nanti memberitahu, ya. Jadi kami harus tahu jumlahnya yang harus naik mobil. Jadi kita tahu baru 1 atau 2 mobil, ya. Jadi yang untuk laporan ke Klaten, maaf sudah tidak bisa ditambahkan. Nah, kemarin saya sudah memberi info, cepat ya, tak tunggu sampai penuh. Saya sampai oya-oyaan deh Pak Yesus sakit sudah. Yesus itu kamu sini kami. Bu Yesusnya sudah pulang ke surga. Ya. Malam-malam cek yang saya, Bu, saya pasti kok memang semua aliran. Bisa nggak mau gitu ya, macam apa gitu. Ya, habis itu kan ya, ada sudah laporan langsung karena ditunggu malam ini juga untuk laporan sampai. Baik, puji Tuhan, saya kira itu saja. Kita besok akan masuk dalam ibadah hari yang keempat.
memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdiri. Terima berkat. Saudaraku yang terkasih, ulanglah engkau dan menjadi saksi di rumahmu, di lingkunganmu dengan urapan dari Roh. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.